Sanggupkah engkau menahan sakitnya, berkhianati cinta yang kau jaga? Coba bayangkan kembali. Manang nahurang pambahen sayang yumayau, sayang yumayau. Ada beberapa faktor yang merupakan keuntungan buat kita, blessing buat warga Tangerang Selatan yang hari ini kita berusia mapan, berusia di tengah-tengah seperti ini. Yang pertama adalah geostrategis Tangerang Selatan. Kita berada di antara pusat pertumbuhan Jakarta, Depok, Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan lingkungan-lingkungan strategik lainnya. Dari sisi aksesibilitas, teman-teman yang bergelut di bidang bisnis ini tentunya membutuhkan aksesibilitas yang tinggi. Apa sih yang sudah didapat para pelaku UMKM di tengah kepemimpinan masa Ibu Airin dan Pak Ben di 10 tahun terakhir ini ya Bang? Bisa disebutkan Bang, sampai itu menopang kemajuan UMKM, pelaku-pelaku UMKM di Kota Tangsel. Ya, pada prinsipnya sih mungkin hampir sama ya dengan di Jakarta, karena saya sendiri di Jakarta jalan, di Tangerang Selatan jalan. Jadi kalau di Tangerang Selatan ini yang pertama kemudahan dalam hal memberikan tempat di Tangerang Selatan ini memberikan ruang yang sangat banyak untuk UMKM tetap berjalan. Contohnya bukan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang besar yang bisa berdiri, tapi kita pun diberi akses kemudahan dalam yang pertama yaitu administratif dari segi perpajakan, kemudahan, dan membuat license-nya itu dipermudah juga sehingga kita bisa survive saat ini. Sehabis bertemu dengan beberapa pengusaha milenial ya Pak, bisa disebut mereka-mereka yang andil dalam ekonomi Tangsel juga ya Pak. Apa sih Pak yang dipesan oleh Bapak kepada mereka, mengingat perkembangan zaman Kota Tangsel terus ditekan dengan perkembangannya modernisasi dan lainnya Pak? Seperti apa tuh Pak? Masa depan Tangerang Selatan itu ada di kegiatan ekonomi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kita tidak punya sumber daya alam untuk mengeksplor Tangerang Selatan, untuk membuat masyarakat Tangerang Selatannya menjadi sejahtera. Tapi kita punya sumber daya manusia yang hebat. Ini yang menjadi keuntungan buat Tangerang Selatan, sehingga ke depan saya ingin bersama-sama dengan para pengusaha-pengusaha muda ini untuk menggali dahsyatnya potensi dahsyat Tangerang Selatan ini ke depan. Seperti itu, saya ingin mereka menjadi pebisnis yang tangguh, yang handal, bukan karena nama besar orang tua, bukan karena modal yang diwariskan, tapi mereka betul-betul jatuh bangun mengalami pahit getirnya berbisnis gitu. Apa sih Pak yang nanti Bapak wadahi Pak kepada kaum milenial ini Pak? Ya. Lalu apa saja yang sudah diwadahi hingga kaum milenial ini turut andil dalam membangun ekonomi Kota Tangsel Pak selama ini? Ya, saya tidak bisa kalau harus satu-satu mendengar mereka. Saya berharap mereka bisa berkumpul dalam satu perkumpulan. Ada himpunan pengusaha pribumi, himpunan pengusaha muda, atau himpunan apa lagi. Berkumpullah mereka dalam organisasi-organisasi itu, kemudian mereka harus kompak dan nanti bertemu dengan pemerintah daerah. Itu yang ingin saya harapkan mereka, dan mereka sebagai anak muda yang punya peluang bergerak di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang budaya, apa aja yang mereka geluti, itu harus profesional, harus jadi profesional mereka. Nah, nanti bersama dengan pemerintah kota ke depan itu kita bikin sebuah sebuah harapan ekonomi baru buat Tangerang Selatan di bidang perdagangan dan sektor jasa.
kita melihat bahwa Tangsel ini salah satu kota yang relatif masih muda, tapi dalam perjalanannya 10 tahun ini di bawah kepemimpinan Ibu Airin sama Pak Benyamin ini, kita lihat memiliki suatu prestasi yang luar biasa. Sebagai kota yang relatif masih baru, tapi kita lihat pertama dari sisi perkembangan kota yang luar biasa. Artinya bahwa Tangsel ini memiliki daya tarik bagi investor. Sebuah kota, apalagi kota baru ya, ketika dia cepat berkembang, berarti di sana ada kepercayaan investor. Ya, baik dalam berbagai aspek, apakah itu dari sisi propertinya, hotel, restoran, kafe. Nah, ini kita lihat bahwa itu dimiliki oleh Tangsel. Nah, ini berarti ada pengelolaan pemerintah yang bagus. Karena salah satu karakter daripada kota yang maju itu adalah bagaimana pemimpin itu mampu menciptakan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif. Nah, itu teorinya. Nah, kami melihat, ya, saya kalangan pengusaha melihat bahwa itu dimiliki Tangsel selama 10 tahun ini. Dan itu dibuktikan apa? Dibuktikan bahwa Tangsel ini menjadi salah satu kota yang termaju di Provinsi Banten. Jangan lupa subscribe ya.